Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputra Rizky Firmansyah dari kelompok asisten virtual. Dan saya akan memperkenalkan anggota kami yang beranggotakan Misbahul Munir, Azahra Umairah Setiawan, Livia Apriliani, dan Tita Amalia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah di pasar. Masalah yang pertama yaitu sulitnya mencari pekerjaan asisten virtual di perusahaan. Yang kedua yaitu sulitnya mencari asisten virtual yang tepat di perusahaan. Yang selanjutnya yaitu adanya dampak yang pertama yaitu banyaknya lulusan sarjana yang menganggur. Yang kedua kekosongan asisten di perusahaan. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Tita Amalia Putri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan solusi yang ditawarkan. Tadi sudah dijelaskan masalah dari asisten virtual, dan sekarang saya akan menjelaskan solusi yang diterapkan pada masalah yang dijelaskan tadi. Yang pertama ada meningkatkan keterampilan dan spesialisasi. Yang kedua membangun personal branding yang kuat. Yang ketiga memanfaatkan platform pencari kerja yang tepat. Dan yang terakhir mengembangkan jaringan atau networking. Tadi sudah dijelaskan masalah dari asisten virtual, solusi dari masalah pada asisten virtual. Sekarang saya akan menjelaskan nilai tambah yang diterapkan pada asisten virtual. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dan spesialisasi. Yang kedua, membangun personal branding yang kuat. Dan yang ketiga, membangun perusahaan dalam mencari asisten yang tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis pasar. Untuk yang pertama yaitu ada ukuran pasar potensial, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pasar asisten virtual juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama didukung oleh kebersamaan atau kebutuhan bisnis kecil, menengah, dan individu. Dan kedua ada pada tahun 2023 pasar ini diperkirakan bernilai sekitar $4-6 miliar. Yang ketiga pada tahun 2030 ukuran pasar asisten virtual diperkirakan bisa mencapai lebih dari $25 miliar. Yang kedua adalah faktor pendorong, yaitu perusahaan kecil dan menengah atau UMKM semakin mengandalkan juga asisten virtual online untuk mengelola pekerjaan administrasi. Yang kedua, digitalisasi pekerjaan dan meningkatnya permintaan untuk pekerjaan remote atau freelance yang menunjukkan perusahaan menggunakan asisten virtual. Selanjutnya, pertumbuhan platform freelance seperti Upwork, Fiverr, dan Freelance memfasilitasi akses ke layanan. Yang selanjutnya, efisiensi biaya. Menggunakan jasa asisten online memungkinkan bisnis menghemat biaya. Yang ketiga ada segmen target audiens, yaitu masyarakat yang membutuhkan layanan asisten virtual. Perusahaan atau individu juga ingin mendapatkan dukungan administrasi jarak jauh. Juga menargetkan masyarakat yang tertarik mencari pekerjaan sampingan atau bekerja secara fleksibel. Dan yang terakhir, tren pasar yang relevan, yaitu dibagi 4. Yang pertama, pekerjaan yang fleksibel. Semakin banyak orang yang memilih bekerja secara fleksibel baik dari segi waktu maupun tempat. Yang kedua, digitalisasi dan teknologi, yaitu profesi yang berhubungan dengan teknologi dan digital. Yang selanjutnya efisiensi operasional, yaitu tertarik menggunakan jasa asisten virtual. Selanjutnya penggunaan media sosial dan website, yaitu alat utama dalam menyebarkan informasi tentang asisten virtual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saputra Rizky Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan model bisnis, yaitu 1. Pendapatan. Pendapatan untuk asisten virtual dapat dihasilkan melalui berbagai model seperti langganan, bulanan, atau tahunan. Pengguna membayar biaya tetap untuk menggunakan layanan asisten virtual. Yang kedua yaitu free premium dengan opsi premium. Asisten virtual dengan opsi premium menawarkan layanan dasar secara gratis dan menyediakan fitur tambahan berbayar. Yang kedua yaitu saluran penjualan. Ini adalah
cara utama untuk mendistribusikan atau menjual layanan asisten virtual kepada pengguna. Beberapa saluran yang mungkin biasa digunakan yaitu aplikasi seluler. Asisten virtual tersedia berbagai aplikasi yang dapat diunduh di berbagai platform seperti Android atau iOS. Aplikasi seluler yaitu asisten virtual tersedia sebagai aplikasi yang dapat diunduh di berbagai platform seperti web atau layanan lainnya. Yang ketiga yaitu model harga. Strategi penetapan harga untuk asisten virtual. Yang ke-1 yaitu berbasis langganan. Pengguna membayar biasanya biaya bulanan atau tahunan untuk akses ke layanan penuh. Yang kedua yaitu bayar penggunaan. Pengguna membayar sesuai dengan tingkat penggunaan atau berdasarkan jumlah tugas yang dilakukan oleh asisten. Yang keempat yaitu akuisisi pelanggan. Strategi untuk menarik pengguna ke layanan asisten virtual yaitu promosi di media sosial, iklan atau konten bersponsor yang ditargetkan di platform seperti Facebook, Instagram atau link untuk menarik pengguna. Yang kedua yaitu referral program. Pengguna yang sudah ada dapat mengundang orang lain untuk menggunakan asisten virtual dengan imbalan insentif, misalnya diskon atau fitur gratis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azhara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi marketing dalam perusahaan asisten virtual. Yang pertama yaitu rencana marketing. Kami menggunakan IG dan TikTok yang kemudian masuk ke web untuk membuka aplikasi tersebut. Selanjutnya yaitu metrik engagement. Yang pertama yaitu melihat beberapa viewers, terus kemudian melihat like, kemudian melihat komen, save, share, dan DM pada postingan IG dan TikTok. Semakin banyak yang melihat viewers, like, komen, save, share, dan DM, berarti metrik engagement tersebut semakin baik. Kemudian peningkatan brand awareness. Yang pertama yaitu dengan strategi konten. Dengan membuat strategi konten yang baik, maka akan meningkatkan brand awareness. Kemudian media sosial, kita menggunakan media sosial untuk meningkatkan brand awareness. Kemudian optimasi SEO. Dengan menggunakan optimasi SEO ini, kita menggunakan kata kunci dan riset yang tepat untuk membuat konten. Kemudian diskon, kita memberikan diskon di hari-hari tertentu agar meningkatkan brand awareness. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Tita Amalia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peluang investasi pada aplikasi asisten virtual. Seiring dengan pertumbuhannya pesat dunia digital, kebutuhan akan efisiensi dan fleksibilitas makin meningkat. Aplikasi asisten virtual hadir sebagai solusi inovatif menghubungkan individu dan perusahaan dengan asisten virtual profesional untuk berbagai kebutuhan. Jadi aplikasi asisten virtual itu untuk memberikan solusi kepada pencari kerja yang berminat untuk menjadi asisten virtual di perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kompetitor. Pesaing utama yang pertama yaitu Belay, layanan administrasi, manajemen proyek dan akuntansi. Yang kedua yaitu TeamX, manajemen email, penjadwalan riset dan penulisan. Yang ketiga Fancy Hands, tugas sederhana atau panggilan pertemuan riset dasar. Yang keempat Upwork dan Fiverr, berbagai layanan administrasi, desain, pengembangan web. Yang kelima yaitu TaxBullet, tugas rutin dan administratif. Untuk kekuatan dari Belay yaitu tim berlatih, fokus pada UKM dan reputasi baik. Untuk kelemahannya yaitu harga mahal, layanan terbatas geografis. Untuk tim Edge, kekuatannya yaitu harga terjangkau dan layanan komprehensif. Untuk kelemahannya asisten kurang spesialisasi dan personalisasi terbatas. Untuk Fancy Hands,
Kekuatannya itu platform fleksibel dan biaya rendah. Untuk kelemahannya tidak untuk proyek besar dan komunikasi kurang konsisten. Yang selanjutnya itu Upwork and Fiverr. Kekuatannya itu pilihan freelancer luas dan harga fleksibel. Dan kelemahannya yaitu kualitas bervariasi dan kontrol kualitas kurang. Yang terakhir yaitu Textbullet. Kekuatannya yaitu paket layanan mudah dan fokus pada bisnis. Dan kelemahannya yaitu kurang fleksibel dan layanan terbatas. Untuk selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif. Yang pertama, informasi lowongan. Memudahkan masyarakat mendapatkan informasi lowongan pekerjaan asisten virtual. Yang kedua yaitu peluang kerja sampingan, memberikan peluang bagi masyarakat untuk mencari kerja sampingan yang bisa dilakukan di mana saja. Yang ketiga yaitu solusi efisiensi, memudahkan perusahaan untuk mendapatkan asisten dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Tita Amalia Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen aplikasi pada asisten virtual. Di dalam aplikasi pasti memerlukan manajemen aplikasi. Dan yang pertama ada platform digital yang mengembangkan platform yang efektif untuk interaksi antara perusahaan dengan asisten virtual. Yang kedua ada pengelolaan pengguna, membangun sistem rekrutmen yang transparan dan memudahkan perusahaan menemukan asisten virtual yang tepat sesuai kebutuhan yang diinginkan perusahaan. Yang terakhir ada peningkatan keterampilan, mengatur pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi calon asisten virtual agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azhara Umairah Setiawan. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang informasi kontak dan langkah selanjutnya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami dengan nomor 089 530 834 872 atau melalui email asistenvirtual99@gmail.com. Selanjutnya kami mengajak Bapak Ibu untuk mempertimbangkan investasi proyek aplikasi asisten virtual ini. Dengan dukungan Bapak Ibu akan membantu kami lebih cepat mencapai tujuan dengan efektif. Selanjutnya yaitu kita menjadwalkan pertemuan untuk membahas lebih lanjut kepada Bapak Ibu tentang peluang investasi ini. Kami yakin kita bisa merumuskan rencana yang saling menguntungkan. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh Ms. Bahulna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem keuangan perusahaan asisten virtual. Yaitu yang pertama ada pendapatan, langganan biaya proyek. Yang kedua ada pengeluaran gaji, teknologi, pemasaran, dan administrasi. Yang ketiga ada arus kas, seperti pendapatan pengeluaran, buffer kas. Yang keempat ada pelaporan, laba rugi, neraca, dan arus kas. Dan yang terakhir tentunya ada perpajakan, seperti dokumentasi dan kepatuhan pajak pada negara. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.